Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 rancangan survei yang terdiri dari Alia Azra Hutagalung, Atika Rahayu, dan saya sendiri Fahira Audrey Yunisa. Kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Uji Chi-square dalam kasus penyakit menular tuberkulosis pada anak di Kota Medan. Yang pertama, latar belakang. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Hal ini disebabkan karena ukuran kuman TB sangat kecil, sehingga kuman TB dalam percik renik yang terhirup dapat masuk mencapai alveolus. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Umumnya, penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Ventilasi dapat mengurangi jumlah percikan, sementara sinar matahari langsung dapat membunuh kuman. Percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Semakin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, maka makin menular pasien tersebut. Faktor yang memungkinkan seorang terpajang kuman TB ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyebab meningkatnya masalah penyakit TBC antara lain adalah karena kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat, seperti pada negara-negara yang sedang berkembang, kegagalan program TBC selama ini. Hal ini diakibatkan oleh tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan, tidak memadainya organisasi pelayanan TB, atau kurang terakses oleh masyarakat, penemuan kasus atau diagnosis yang tidak standar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukannya pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang standar, dan sebagainya. Tidak memadainya tata laksana kasus atau diagnosis dan panduan obat yang tidak standar, gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis. Semua hal itu merupakan penyebab dari meningkatnya penyakit TBC yang ada saat ini. Yang kedua, rumusan masalah. Kasus tuberkulosis paru pada anak di Sumatera Utara tahun 2018 lebih meningkat dibandingkan jumlah kasus tuberkulosis paru pada anak di tahun 2017. Jumlah kasus tertinggi berdasarkan kabupaten atau kota berada di Kota Medan. Diketahui bahwa epidemiologi tuberkulosis paru pada anak sulit didapatkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sulitnya diagnosis tuberkulosis paru pada anak, terjadi peningkatan tuberkulosis paru pada anak, belum terdapat standar baku definisi kasus, kurang mengutamakan pelayanan dan penanggulangan terhadap kasus tuberkulosis paru pada anak, dan di Kota Medan terdapat pemetaan wilayah yang terjangkit kasus tuberkulosis paru pada anak. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC pada anak di wilayah Kota Medan pada tahun 2018 sampai 2020 dalam menggunakan uji Chi-square. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebaran penyakit menular TBC pada anak di Kota Medan tahun 2018 sampai 2020 serta menguji dengan menggunakan uji Chi-quadrat%, termasuk statistik rasio kemungkinan atau likelihood rasio statistik, serta dapat mendeteksi outlier dan sumber ketidakbebasan dalam tabel kontingensi. Beberapa uji analisis data kategori tersebut dapat digunakan untuk melihat hubungan ketergantungan antar variabel atau dapat menjadi solusi untuk mengurangi penyebaran penyakit TBC di Kota Medan. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC pada populasi di wilayah Kota Medan pada tahun 2018 sampai 2020 dalam menggunakan uji Chi-square. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, penyakit menular. Penyakit menular merupakan masuknya kuman penyakit seperti bakteri, parasit, virus, atau jamur yang dapat hidup dan berkembang dalam tubuh kita. Contoh bakteri yang paling sering kita dengar adalah Salmonella, yaitu bakteri yang berasal dari makanan dan dapat menyebabkan penyakit menular. Menurut catatan Pusat Penyakit Menular Dunia, pada tahun 2012 saja terdapat 53.800 kasus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella.
Beberapa penyakit menular yang banyak ditemui adalah tuberkulosis, malaria, dan AIDS. Penyakit menular ini sudah menyebabkan lebih dari 5 juta kematian setiap tahunnya. Berikut beberapa cara umumnya suatu penyakit dapat menular kepada orang lain. A. Penularan lewat udara. B. Kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi. C. Penularan lewat kulit. D. Penularan lewat air liur. E. Penularan lewat urin. F. Penularan lewat hubungan seksual. G. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi. H. Penularan melalui sekresi darah, dan lainnya. Yang kedua, tuberkulosis atau TBC. TBC, yang juga dikenal dengan sebutan TB paru, adalah penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis dapat menyerang setiap bagian tubuh manusia dan hampir semua jaringan, tetapi tuberkulosis pulmonal merupakan sebagian besar yang perlu diperhatikan. Penyakit ini bersifat kronis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar juga. Kuman tersebut membunuh dari organ yang terinfeksi dan menciptakan kondisi yang mengancam nyawa jika terapi atau pengobatan tidak dilakukan. Penyakit ini dapat ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Risiko tertinggi berkembangnya penyakit TB paru yaitu pada anak usia di bawah 3 tahun, risiko rendah pada masa kanak-kanak, dan meningkat lagi pada masa remaja, dewasa muda, dan usia lanjut. Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah, pembuluh limfe, atau langsung ke organ terdekat. Setiap satu BTA positif akan menularkan kepada 10-15 orang lainnya, sehingga kemungkinan setiap kontak untuk tertular TB sebesar 17%. Hasil studi lainnya melaporkan bahwa kontak terdekat atau keluarga serumah 2 kali lipat lebih berisiko dibandingkan dengan kontak biasa atau tidak serumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Atika Rahayu. Selanjutnya, dalam determinan tuberkulosis anak memiliki beberapa faktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia. Faktor risiko TB paru anak berada pada usia 1-24 bulan sebesar 74,4%. Risiko terkena infeksi tuberkulosis jauh lebih besar pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun yang diperoleh dari penderita TB dan menularnya secara langsung. Penderita TB anak ditularkan dari penderita TB dewasa secara langsung dari udara dalam bentuk percikan dahak. Usia merupakan faktor penyebab TB pada anak dikarenakan terdapat hubungan usia anak terhadap kasus TB yang menginfeksi anak dan disebabkan karena sistem imunitas anak. Yang kedua, jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki peluang lebih besar 1,6 kali untuk terinfeksi tuberkulosis pada paru daripada anak perempuan. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki cenderung lebih aktif dibanding anak perempuan baik dalam pergaulan di dalam ataupun di luar rumah. Ketiga, kepadatan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka perpindahan penyakit TB akan semakin mudah dan cepat untuk menular kepada orang lain. Wilayah yang memiliki penduduk yang padat rata-rata memiliki tempat tinggal yang kumuh, tidak bersih, dan kurang nutrisi. 3. Uji Chi-square tuberkulosis pada anak. Statistik Chi-square adalah statistik utama yang digunakan untuk menguji apakah kedua variabel tersebut independen atau tidak dari tabel tabulasi silang. Uji Chi-square didasarkan pada distribusi pendekatan dan akan valid jika frekuensi yang diharapkan cukup besar. Tidak ada frekuensi yang diharapkan harus kurang dari 1 dan nilai harapan masing-masing sel yang besarnya kurang dari 5 jumlahnya tidak lebih dari 20% dari total sel yang ada. Untuk tabel yang lebih besar dari 2x2, distribusi Chi-square dengan derajat kebebasan yang sesuai memberikan perkiraan yang baik untuk distribusi sampling dengan statistik persen dan Likert ratio. Uji Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametric yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji Chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji Chi-square dapat digunakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0.
Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji chi-square digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain. Adapun karakteristik uji chi-square adalah yang pertama, nilai chi-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa bentuk distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan derajat kebebasan atau dk sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Apabila tabel kontingensi lebih dari 2x2, misal 2x3, maka rumus yang digunakan adalah Pearson chi-square. Uji chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan sigma n i sama dengan 1, OI kurang EI dipangkatkan 2 per EI, di mana X kuadrat sama dengan distribusi chi-square, OI sama dengan nilai observasi atau pengamatan ke I, EI sama dengan nilai ekspektasi ke I. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pengujian chi-square, yang itu yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, mencari nilai frekuensi harapan atau EI, yaitu EI untuk setiap sel sama dengan total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Yang ketiga, menghitung distribusi chi-square. Yang keempat, menentukan taraf signifikansi alfa. 5. Menentukan nilai X kuadrat tabel. Pertama, taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 derajat bebas dB sama dengan jumlah baris kurang 1 dikali jumlah kolom dikurang 1. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Jika X kuadrat hitung lebih kecil sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Dan jika sigma lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jika sigma lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Ketujuh, membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel atau sigma dengan alfa untuk keputusan H0 ditolak atau diterima. Yang ke-8, membuat kesimpulan ada tidaknya pengaruh antar variabel. Lalu 4, analisis uji chi-square untuk penyebaran penyakit TBC. A. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah sebuah tabel statistik yang menunjukkan frekuensi yang diamati dari suatu elemen data yang klasifikasikan menurut dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel ini bisa berupa frekuensi data, proporsi data, rata-rata data, atau nilai ukuran statistika deskriptif lainnya. Berikut ini merupakan tabel kontingensi dua arah variabel kasus TBC pada anak yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kasus ini akan dilakukan uji perbandingan proporsi pada tabel, uji kebebasan chi-square, dan deteksi outlier serta sumber ketidakbebasan dalam tabel kontingensi. Lalu B, beda proporsi. Misalnya untuk pengamatan pada baris ke I, PI menyatakan peluang sukses dan 1 kurang PI menyatakan peluang gagal untuk I sama dengan 1, 2, hingga pada beda proporsi P1 kurang P2 membandingkan paling sukses pada dua baris untuk data. Contoh, P1 kurang P2 merupakan penduga bagi P1 kurang P2. Galat baku P1 kurang P2 adalah SE sama dengan akar P1 kali 1 kurang P1 per N1 tambah P2 kali 1 kurang P2 per N2. Sehingga untuk contoh berukuran besar, selang kepercayaan 1 dikali 1 kurang alfa dikali persen bagi P1 kurang P2 disebut selang kepercayaan Wald adalah P1 kurang P2 tambah atau kurang Z alfa per 2 SE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alia Azra Hutagalung. Baik, saya Alia Azra Hutagalung. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis uji chi-square pada
penyebaran penyakit TBC. C. Resiko relatif digunakan jika nilai kedua proporsi mendekati nilai 0 atau 1. Jika nilai kedua proporsi berada di tengah-tengah, resiko relatif lebih relevan. Adapun rumus untuk mencari resiko relatif yaitu V1 per V2. Yang D. Statistik likelihood ratio. Statistik likelihood ratio ini digunakan untuk menguji kebebasan dua perubahan dalam tabel I kali J. Adapun mempunyai rumus untuk mencari likelihood ratio yaitu G kuadrat sama dengan 2 sigma NIJ dikali log NIJ per new IJ. Yang E. Mendeteksi outlier dan sumber ketidakbebasan dalam kontingensi. Tabel kontingensi R kali C ternyata menunjukkan bahwa baris dan kolom tidak bebas, maka penyebabnya ada dua kemungkinan, yaitu seluruh sel atau sebagian sel IJ sebagai penyebabnya, 1 atau 2 sel IJ sebagai penyebabnya. Jika penyebab ketidakbebasan antar variabel karena 1 atau 2 sel, maka hal ini mungkin terjadi karena kesalahan dalam pencatatan dan kondisi tertentu saja yang menyebabkan hal ini terjadi. 5. Simulasi analisis numerik. Berdasarkan data yang diperoleh, data TBC pada anak di Kota Medan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini kami mempunyai variabel jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan tahun kasus TBC pada anak 2018 sampai dengan 2020. Jumlah tahun kasus di 2018 itu terdiri dari 407 orang, dan pada 2019 terdiri dari 427 orang pasien anak, dan pada tahun 2020 berjumlah 180 pasien anak yang terkena TBC. Anggaplah sukses adalah keberhasilan memperoleh angka kasus TBC kecil atau rendah pada tahun 2020. Misalkan P1-nya ada peluang pasien anak laki-laki memperoleh angka kasus TBC terkecil, dan P2 adalah peluang pasien anak perempuan memperoleh angka kasus TBC terkecil. Maka hipotesis 0 bahwa P1 sama dengan P2. Selanjutnya kita bisa mencari beda proporsi dengan memperoleh dalam aku dari P1 sama dengan jumlah pasien terkecil kan pada tahun 2020, yaitu pada anak laki-laki 109 dibagi dengan jumlah total anak laki-laki keseluruhan tahun, yaitu 547, maka diperoleh 0,1993. P2-nya jumlah pasien terkecil pada perempuan tahun 2020 yaitu 71 dibagi dengan jumlah total keseluruhan pasien pada anak dari tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu diperoleh 0,1520. Maka P1 kurang P2 diperoleh hasilnya 0,0473. Di sini kita dapat mencari selanjutnya memperoleh nilai beda proporsi dengan menggunakan rumus SE sama dengan akar dari P1 kali 1 kurang P1 dibagi N1 tambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi dengan N2. Maka dapat kita peroleh hasil beda proporsinya adalah 0,0238. Maka diperoleh risiko relatifnya adalah P1 dibagi P2 sama dengan 0,1993 dibagi 0,1520. Diperoleh hasilnya 1,3112, di mana hasilnya lebih besar daripada 1, sehingga berdasarkan RR atau resiko relatif lebih besar 1, maka artinya
bahwa resiko penyakit TBC pada anak di Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2020 sedikit lebih tinggi daripada dengan resiko tidak terkena penyakit TBC pada anak. Dapat dikatakan resiko relatif semakin jauh dari angka 1, maka menunjukkan makin kuatnya hubungan antara jenis kelamin dengan angka peningkatan kasus TBC per tahunnya. Jadi jenis kelamin sedikit lebih memiliki hubungan dengan besar kecilnya angka kasus pada TBC. Selanjutnya, tabel peluang bersyarat kasus penyakit TBC pada anak di Kota Medan tahun 2018 sampai dengan 2020. Berikut tabel frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan dapat dihitung dengan EI untuk setiap sel sama dengan total baris kali total kolom dibagi dengan total keseluruhan pasien kasus anak TBC. Frekuensi harapan pada anak laki-laki tahun 2018 diperoleh 547 dikali 407 dibagi dengan 1014 diperoleh hasilnya 219,6. Pada tahun 2019 anak laki-laki 547 dikali 427 dibagi 1014 diperoleh hasilnya 230,3. Pada tahun 2020 547 dikali 180 dibagi 1014 diperoleh 97,1. Frekuensi harapan pada anak perempuan pada tahun 2018 467 dikali 407 dibagi 1014 diperoleh hasilnya 187,4. Pada tahun 2019 467 dikali 427 dibagi 1014 diperoleh hasilnya 196,7. Dan pada tahun 2020 467 dikali 180 dibagi dengan 1014 diperoleh hasilnya 82,9. Selanjutnya menghitung Q-quadrat persen. Untuk menghitung Q-quadrat persen yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma buka kurung OI kurang EI tutup kurung pangkatkan kuadrat per EI, di mana X kuadrat itu adalah distribusi chi-square, OI sama dengan nilai pengamatan ke I, dan EI adalah nilai harapan ke I atau nilai frekuensi harapan ke I. Maka diperoleh X kuadrat sama dengan masukkan nilai data pasien hasil pengamatan lalu dikurang dengan nilai frekuensi harapan dibagi dengan frekuensi harapan. X kuadrat sama dengan 214 kurang 219,6 pangkat 2 dibagi dengan 219,6. Begitu juga dengan selanjutnya, maka dapat diperoleh hasilnya X kuadrat atau Q kuadrat persennya adalah 3,8508635. Selanjutnya Likelihood ratio test, di mana G kuadrat sama dengan 2 kali nilai data hasil pengamatan dikali log nilai pengamatan dibagi dengan nilai frekuensi harapan. Maka dapat diperoleh G kuadrat atau likelihood ratio testnya adalah 1,68589186. Untuk menghitung derajat bebas dengan rumus I kurang 1 dikali J kurang 2, di mana I adalah jumlah baris dan J adalah jumlah kolom. Maka 2 kurang 1 dikali 3 kurang 1, jadi hasilnya diperoleh 2. Dengan taraf nyata 5%, diperoleh dari nilai tabel Q kuadrat sebesar dengan derajat bebasnya 2 sebesar 5,991. Sehingga berdasarkan uji X kuadrat dan G kuadrat adalah dengan diperoleh X kuadrat 3,8508635 lebih kecil dari 5,991
dan G kuadratnya 1,6858986 lebih kecil dari 5,991. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis data tersebut adalah terima HO dan tolak H1. Yang artinya berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak adanya hubungan antara jenis kelamin dengan tahun kasus TBC pada anak di Kota Medan. Nah, dengan kata lain, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap tingkat kasus TBC pada anak di Kota Medan dari tahun 2018 sampai dengan 2020, di mana variabel saling bebas atau independen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai analisis uji Chi-square dalam kasus penyakit menular TBC pada anak di Kota Medan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.